Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IDI Jatim, kembali lagi di podcast IDI Jatim channel kali ini. Bersama saya, Dr. Windy Tiandini SPKJ. Kali ini kita kasih ngerti mengenai osteoartritis lutut. Apa itu osteoartritis lutut? Tentu saja sudah hadir narasumber kita, Dr. Rita Viverapani, SPKFR Konsultan FIPP. Halo dokter, Assalamualaikum. Salam. Ceria sekali kita Dr. hari ini. Dingin-dingin gini bahas osteoartritis lutut, Dok. Pas itu. Gimana itu, Dok? Pas. Mantap ya, Dok? Mantap. Oke. Dok, ini lagi ada yang rame nih. Jadi tentang regeneratif manajemen pada osteoartritis lutut. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang apa sih regeneratif manajemen itu, kita mungkin menyamakan persepsi dengan Sobat IDI Jatim kali, Dok ya. Oke. Tentang osteoartritis lutut dulu. Apa sih itu, Dok? Ya. Jadi OA atau osteoartritis pada sendi lutut ya, itu merupakan suatu degeneratif joint disease pada sendi lutut. Yang namanya degeneratif ya, itu terjadi pada usia degeneratif, usia yang sudah sudah lanjut lah ya. Lanjut itu ya 40 ke atas atau 50 ke atas begitu. Jadi yang terjadi adalah pada cartilage, joint cartilage-nya atau rawan sendi kalau bahasa Indonesianya ya, itu terjadi degeneratif begitu. Sehingga menimbulkan kerusakan di situ dan menimbulkan nyeri begitu. Jadi kalau kita kembali lagi kepada definisi nyeri, what is definisi nyeri? Nyeri adalah suatu perasaan atau emosi yang tidak menyenangkan ya, yang disebabkan oleh karena kerusakan atau kerusakan suatu jaringan ya, atau jaringan yang berpotensi rusak. Jadi apabila ada jaringan yang berpotensi rusak, tidak sampai rusak pun, itu bisa menimbulkan nyeri begitu. Jadi inilah yang terjadi pada osteoartritis karena joint cartilage-nya atau rawan sendinya mengalami proses degeneratif ya, aus dia karena proses wear and tear katanya ya, karena dipakai terus-terusan begitu ya. Nah kemudian timbullah nyeri begitu. Oke, Dok, ini menarik nih, proses degeneratif ya, Dok ya. Sebelum kita membahas itu mungkin kita melihat degeneratif itu kan berarti kan pasti terjadi kan setiap manusia. Yes. Berarti dapat dikatakan OA atau osteoartritis ini bisa terjadi pada setiap orang, Dok. Iya. Tapi ya dengan definisi tadi, yaitu terjadinya proses degeneratif pada rawan sendi. Hampir semuanya yang 80 tahun pasti ada proses degeneratif pada sendi ya. Tetapi apakah selalu menimbulkan nyeri? Tidak selalu. Tidak selalu. Nah, jadi jangan khawatir ya kalau kita misalnya 90 tahun pasti kena nyeri lutut. Tidak selalu. Karena banyak yang 90 tahun saya lihat bungee jogging ya, Dok ya. Itulah kenapa kita harus bicara pada kesempatan kali ini. Luar biasa nih. Di kita kasih ngerti, Dok. Ini hashtagnya nih. Oke. Dok, tadi mengatakan ada proses kerusakan pada rawan sendi sehingga menimbulkan rasa nyeri. Gejalanya apakah itu cuma nyeri aja, Dok? Yes. Jadi memang kalau kita mendiagnosa klinik, kita ini dokter ya, kita selalu membuat suatu diagnosa klinis sebelum diagnosa radiologis. Karena diagnosa klinis itu memegang peranan 85% dari seluruh diagnosis. Ya, kemudian ya X-ray atau apapun itu juga cuma sisanya aja begitu. Jadi kita sebagai dokter itu dihargai sebenarnya, ya, dibayar sebenarnya karena kemampuan kita menegakkan diagnosa. Di mana ketika kita mampu menegakkan diagnosa, maka kita pasti bisa menegakkan manajemennya juga, membuat manajemen juga. Tapi kalau diagnosa kita sudah salah, bagaimana kita akan membuat manajemen yang benar. Jadi kembali lagi ke yang tadi, kita bagaimana mendiagnosa OA lutut begitu ya. Harus ada nyeri. Jadi apabila ada nyeri lutut ya, ditambah 3 dari 6 kriteria, ini menurut kriteria ACR, American College of Rheumatology ya, itu bisa kita katakan osteoartritis. Apa yang 6 itu? 1, usianya 50 tahun ke atas. Yang kedua, ada bony tender. Jadi kalau kita raba ya pada femoral condyle atau tibial condyle ya, kita palpasi, tekan begitu, aduh sakit. Nah, itu namanya bony tender. Kemudian kita bandingkan dengan kaki yang sebelahnya, ada enlargement, bony enlargement, ya kita bilang, itu juga salah satu tanda. Ya, ada crepitation ketika jalan,
krek gitu ya, karena ada pergeseran antara bagian depan femoral dengan lutut ya. Nah, itu namanya crepitation pada waktu walking atau pada waktu movement ya. But tidak ada swelling maupun warm yang membedakan dia dengan misalnya uric acid problem ya, atau infection. Ini nggak ada hangat di situ begitu. Nah, itu ciri-ciri daripada ada satu lagi, morning stiffness, not more than tidak lebih dari 30 menit. Oh, pagi-pagi gitu. Pagi hari. Di pagi hari itu mesti aku kaku ya, kira-kira dulu ya begitu ya. Tapi nggak sampai 10 menit udah nggak kaku lagi. Jadi apabila ada 3 dari 6 gejala tersebut ditambah dengan knee pain, nyeri lutut, kita sudah bisa mendiagnosa OA pada lutut. Baik. Tanpa harus kita melakukan X-ray. Oh, Noted. oke. Ya, menghemat biaya ya dok ya. menghemat BPJS nggak ngomel-ngomel. Ya kan? Ya, Plafonnya cukup gitu dok plafon ya. cukup. Baik, berarti bisa disimpulkan ya dok ya, dari 3 dari 6 gejala itu salah satu gejala yang mungkin harus kita waspadai membedakan dengan gejala nyeri lutut lainnya karena asam urat atau trauma adalah anget atau merah-merah tadi itu ya dok ya. Kan. Jadi dia tidak anget. Tidak swelling biasanya. Tidak bengkak gitu ya Tidak dok bengkak. ya. Okay. Bedakannya bagaimana kita bedakan bengkak sama enlargement. Tadi kan ada enlargement membesar. Sering sekali ininya membesar lututnya. Kita dokter tahu lah itu enlargement karena tulang, karena bony enlargement, atau karena fluid ya, karena cairan. Palpasi aja kan ada undulasi atau tidak begitu. Jadi itu cara membedakannya. Jadi kalau misalnya memang ya, kapan kita melakukan X-ray misalnya ya, kalau ada red flag, ada nyeri lutut, ada red flag. Red flag itu apa? Tanda-tanda bahaya. Seperti misalnya ada nyeri lutut ya ketika dia habis jatuh ya. Kemudian usianya 90 kita takut misalnya ada fraktur ya, dan kita lakukan X-ray. Kemudian ada tadi panas di sini ya, kita lakukan laboratorium finding ya. Atau mungkin kita curiga diabetiknya, ini dia kayaknya ini diabetes dia penyebabnya ini ya, karena kakinya kecil, badan core-nya besar, itu khas ciri-ciri diabetes. Kita periksakan underlying disease-nya begitu. Jadi kita harus tahu kapan kita melakukan investigation, yaitu penambahan data dari anamnesa dan pemeriksaan fisik kita, ya, kapan kita tidak. Begitu. Jadi secara istilahnya kasat mata dok ya. Penegakan diagnosa untuk osteoartritis ini bisa dari pemeriksaan fisik saja dok ya. Pemeriksaan fisik dan anamnesa. Kecuali tadi ada tanda-tanda red flag tadi ya dok. Baru kita laboratorium kan. Wah, luar biasa seru nih. Nah, tadi kan dikatakan ini proses degeneratif pada rawan sendi ya dok ya. Nah, sendi kita itu kan tidak cuma lutut ya dok ya. Nah, ada di siku, pergelangan tangan gitu, ankle. Nah, OA ini pasti cuma terjadi di lutut atau bisa di sendi-sendi lainnya? Bisa di sendi yang lain. Oke. Tapi yang paling banyak di sendi lutut. Karena kita wear-nya paling banyak di lutut kan. Oh ya. Kita jalan, kita hiking, berdiri, semuanya di lutut begitu. Apalagi kalau misalnya bebannya terlalu banyak, besar. Ya. Apalagi misalnya punya habit duduk di bawah. Misalnya ibu-ibu pengajian ya. Duduknya kan di bawah itu. Iya dok. Lesehan gitu dok. Lesehan begitu toh. Saya sering sekali mengatakan pada ibu-ibu pengajian, jangan duduk di bawah dong. Iya dok, saya kalau duduk di bawah itu masih sakit, makanya saya nggak pergi ke pengajian. Sayang dong, sosial life-nya itu jadi terhambat gara-gara dia nggak bisa lesehan di bawah pada waktu pengajian. Eman toh, itu ngurangi quality of life ya. Iya dok, mengurangi kesenangan ya dok. Iya, happy. Baik dok. Nah, bagaimana kalau gejala-gejala tadi tuh dibiarin gitu dok, kayak aduh masih bisa tahan kok nyerinya kan cuma pagi-pagi doang gitu. Lama-lama gimana dok? Ya, jadi kan memang masyarakat kita seringnya seperti itu. Jangankan masyarakat kita, dokter saja kan sering seperti itu. Saya juga kan waktu kalau belum sampai ngeden gitu nggak periksa juga ke THT. Kebetulan saya THT sih. Saya baru tadi pagi itu periksa endong tenggorokan saya ini. Ternyata ada tonsil, ada stone pada tonsil katanya. Nggak tahu. Jadi memang harus begitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya ya, kalau nociceptive pain atau nyeri nociceptive, nyeri yang disebabkan oleh karena MSK, muskuloskeletal, itu bisa self-limiting dalam waktu 2 minggu. Ya, jadi tubuh itu sangat pinter. Ya, nyeri gitu, entah karena apa begitu ya. Nanti 2 minggu dia self-healing begitu. Tapi ketika itu nggak selesai dalam waktu katakan seminggu, ya udah ke dokter lah. Dan OA ini nyerinya cenderung memberat ya dok makin lama.
cenderung memberat juga tidak, kadang-kadang dia itu on, kadang-kadang baik begitu. Kenapa? Kapan dia on? Kapan dia nyeri pada osteoartritis? Kalau ada instable. Jadi lutut itu kan terdiri dari bagian atasnya itu humerus, kemudian bagian bawahnya itu adalah femoral condyle, femoral condyle. Bagian bawahnya ada tibia, ya, tibia condyle begitu ya. Bagian depannya itu ada tempurung lutut begitu ya. Nah, kalau misalnya terjadi degeneratif pada rawan sendi, itu menipis dia, menimbulkan gesekan-gesekan, ya. Yang makin lama celah sendi akan menjadi makin tipis. Makin tipis. Apa yang terjadi pada waktu celah sendi makin tipis? Terjadilah instabil pada ligamen MCL sama LCL, ligamen kolateral, lateral dan kolateral medial. Karena kolateral MCL maupun LCL itu tetap ukurannya, sedangkan jaraknya ini makin tipis begitu. Akibatnya kan dia jadi instabil. Instabil inilah yang menjadikan dia sakit. Nah, tubuh yang pandai ini itu akan membentuk osteofit yang kita sebut dengan pengapuran. Bentuklah osteofit supaya apa? Supaya ligamen yang lokor ini menjadi stabil. Jadi dia diisi kekosongannya itu, kelonggarannya itu dengan rawan sendi yang lain, ya, yang kita sebut dengan osteofit, sehingga dia menjadi stabil. Ketika dia stabil, selesai. Selesai nyerinya begitu. Tapi kan proses degeneratif berjalan terus. Tambah tipis lagi, ngelokor lagi, terbentuk lagi osteofit. Dan itu tidak bagus ya, Dok, osteofit itu. Kalau misalnya tidak terlalu banyak, itu bagus lah kan untuk menstabilkan ya. Tapi kalau terus-terusan dibentuk osteofit, ya akan membuat nyeri jaringan sekitarnya, soft tissue yang lain. Gitu. Jadi memang baiknya tidak dibiarkan begitu saja. Jadi Dok, jangan ya? dibiarkanlah begitu. Jadi harus kita kurangi faktor-faktor penyebabnya yang menyebabkan dia bertambah jelek kondisinya, ya. Mungkin dengan memperbaiki berat badan tubuh tidak terlalu besar, ya, memperbaiki alignment atau keseluruhan daripada tubuh kita sehingga tubuhnya lebih bagus, ya, tidak condong terlalu ke depan. Ya, kita kan udah bisa usia-usia kayak aku itu cenderung gini ya, orang nggak pernah olahraga ya gitu ya. Jadi agak bungkuk ya. Itu menyebabkan apa? Menyebabkan energi ekspenditur pada lutut saya itu lebih berat begitu. Nah, kalau lebih berat ya nanti dia lebih wear and tear-nya lebih tinggi lagi. Bebannya begitu. berkumpul di lutut gitu, Dok, ya? Lututnya lebih besar. Jadi terjadilah wear and tear, dipakai dan kemudian robek, ya, dengan lebih berat ya. Begitu. Yang kayak tadi dokter bilang aus gitu, Dok, ya. Ya. Bukan haus karena haus Bukan air. haus Ya, Dok, ya. Haus. Nah, Dok, kita menginjak ke tentang terapi dari OA. Tadi kan kita sudah membahas tentang apa itu OA, gejalanya, dan kenapa sih seseorang tuh bisa menderita OA ya, Dok, ya, karena wear and tear tadi. Nah, terapi pada OA ini apa? Tadi kan dokter sudah menceritakan tentang memperbaiki postur, mengurangi beban pada lutut dengan mengurangi berat badan, olahraga. Nah, ada nggak, Dok, terapi-terapi yang mungkin lebih spesifik gitu? Jadi secara garis besar, manajemen daripada nyeri OA lutut, ya, nyeri OA pada lutut itu adalah konvensional manajemen atau konservatif manajemen dan intervention manajemen. Yang konservatif dengan obat-obatan. Obat-obatan pun ini harus sesuai dengan skala nyerinya. Enggak sebegitu datang pasien dengan nyeri lutut, apapun itu kita kasih natrium diklofenak. Jangan. Kita lihat derajat nyerinya bagaimana. Kita harus menyesuaikan derajat nyeri dengan pemberian obat-obatan. Baru kemudian setelah itu rehabilitasi. Jadi tidak bisa tinggalkan rehabilitasi ini. Tadi bagaimana rehabilitasinya? Bagaimana memperbaiki alignment tubuh secara keseluruhan? Bagaimana menguatkan otot-otot quadriceps, otot-otot hamstring, otot-otot yang melekat di atas? Bagaimana menyeimbangkan, ya, ligamen kolateral medial, ligamen kolateral lateral, ya, supaya itu betul-betul kuat memegang genu atau memegang knee joint begitu. Nah, biasanya 80% kasus nyeri OA itu selesai dengan pemberian oral medication yang benar, saya katakan yang benar, dan rehabilitasi. Sebetulnya sesimpel itu ya, Dok, ya? Sesimpel itu. Tetapi
Kenapa sering berkelanjutan? Karena kita tidak memberikan oral medication dengan proper dan tidak mengindahkan rehabilitasi. Ini promosi nih, karena saya kan orang dokter rehab nih. Gak apa-apa dok, kan bagus untuk ini ya dok ya, daripada nanti kan saya pernah dengar nih ada cerita dari pasien tuh, saya habis operasi lutut nih karena OA dok, atau saya habis suntik apa bu di lutut, suntik oli katanya biar nggak aus gitu. Padahal sebetulnya tidak perlu seperti itu ya dok ya. Nggak segitunya, 80% itu relief. Selesai dengan ya, itu dok ya. tanpa intervention, ya. Barulah nanti yang 20% itu kita kasih intervention. Intervention pun tidak harus surgery, ya. Kita bisa dengan pain intervention management, ya. Salah satunya adalah regeneratif yang akan kita bicarakan bersama ini nih, regeneratif management ini saya belum pernah belajar nih dok. Dulu nggak ada kayaknya waktu saya kuliah, atau saya ke kamar mandi dok ya. Mungkin sih, iya. Nah, apa sih dok regeneratif management ini pada OA ini dok? Jadi tadi kan masalah pada OA karena degeneratif. Iya. Nah, kita sekarang mau meregeneratif, meremajakan, mau meremajakan, rejuvenan gitu ya. Jadi nggak hanya muka aja yang direjuvenan gitu ya. Lutut juga perlu peremajaan. Lutut juga perlu peremajaan. Promosi doang nih ceritanya. Gak apa-apa dok. Tapi itu just to know ya bahwa ada cara ya. Bahkan amazing. Saya amazing begitu ya dengan regenerative medicine itu. Butuh waktu ya. Mungkin sampai 1 tahun. Kita kasih setiap bulan begitu. Dengan injeksi untuk meremajakan kembali. Salah satu bahan yang paling mudah dan murah adalah dengan dextrose hypertonic dextrose. Berikan 25-30% ya pada ligamen-ligamen yang lokor tadi itu ya, supaya dia menjadi lebih baik kualitasnya. MCL-nya atau LCL-nya atau koronari ligamennya di daerah entesisnya atau di daerah ligamen itu sendiri atau bisa sampai ke joinnya. Tentu saja pada join kita harus berikan hati-hati ya, harus antiseptiknya harus betul-betul dijaga ya, karena kita nggak main-main kalau ke dalam join ya, masukkan sesuatu ke dalam join begitu. Nah baik dok, ini tadi regeneratif manajemen ini disuntik ya dok ya, di daerah-daerah yang memang istilahnya ligamennya perlu dikuatkan, diremajakan gitu. Nah dengan teknik ini atau terapi ini bisa sembuh gak dok OA-nya? Ya, kasus yang terakhir yang saya mungkin nggak boleh ya bilang ini saya berdasarkan pengalaman saya, tidak begitu ya, karena saya belum meneliti, tapi saya melihat dari pengalaman orang lain juga. Kita suatu saat 1 tahun yang lalu kita ada join knowledge ya dengan teman dari luar ya, dia sharing mengenai pemberian proloterapi pada OA ini OA grade 4 bisa bayangkan ya, grade 4 itu harus indikasi operasi. 3 mau ke 4 atau 4 indikasi operasi, ganti itu lututnya itu ya. Kayak aku bilang kasih sepatu nanti gitu ya, supaya nggak gesek-gesek gitu kan dia. Gitu. Tapi itu amazing ya pada seorang tua usia 92 tahun mungkin dia menolak operasi, usia 10 tahun dia seorang marinir ya, lakukan injeksi proloterapi 1 kali sebulan begitu ya pada daerah-daerah yang saya sebutkan tadi ya. Believe or not ya, nggak ngecap ya, karena saya waktu itu juga nggak percaya gitu ya, nggak percaya juga. Nah kemudian before and afternya itu signifikan perbedaannya. Kissing bone-nya ya pada lateral kompartemen knee joint-nya itu awalnya kissing bone, ini jadi berubah nggak kissing, believe or not begitu loh. Dan kemudian ini saya buat penelitian kecil-kecilan ya, tapi belum sampai setahun, masih 5 tahun, dan itu terjadi, it's happen only 5 months ya, dari fase 8 atau numeric rate scale 8 menjadi numeric rate scale 4. Masih dia moderate pain ya, karena dia masih 5 bulan ya. Kalau misalnya teman kita yang di luar itu dia 1 tahun, nah saya akan teruskan dia sampai 1 tahun ke depan begitu. Nanti aku bilang deh kan Mbak Windy. Baik, dok. Berarti dapat dikatakan regeneratif manajemen ini lututnya yang kissing bone, yang bertabrakan, yang bergesekan, yang berciuman, menyebabkan nyeri itu dengan regeneratif manajemen ini mundur ya dok ya?
Iya. Nggak jadi ciuman ya dok? Ciumannya jadi agak puasa dikit. Iya, nggak jadi akrab ya dok ya? Iya, unbelievable, but it happened. Wah luar biasa sekali. Dan regeneratif management ini bisa dok dilakukan untuk semua pasien dengan OA? Atau ada pasien-pasien tertentu yang bisa? Kalau dia itu sudah sembuh yang 80% tanpa intervention, buat apa? Oh. Ya yang kronik biasanya ya, yang chronic pain ya, kemudian memang tidak ada chance untuk konservatif management ya, kita kasih intervention management begitu. Dapat dikatakan yang berat ya dok ya? Ya. Agak berat sampai ke berat Dan ya, kronik. Dok? Kronik dok ya. Ya, Baik, tidak baik. pada akut ya. Dan macam-macam regenerative medicine itu tidak hanya Prolo, saya ceritakan Prolo karena paling murah ya, karena segini dextrose hypertonic segini itu cuma 40.000 ya, so murah begitu. Masih ya. bisa dijangkau ya dok ya. Tapi ada yang lain dengan PRP misalnya lebih keren katanya ya. Ambil darah 30 cc, interfuse ya kan, kemudian taruh ke daerah-daerah yang kita inginkan. Itu juga kind of regenerative medicine gitu. Jadi kita bisa pakai juga yang seperti itu, macam-macam stem cell teman-teman ortopedi pakai ya. Iya, dok. Salah satu bahan yang bisa diberikan juga, tapi bahan yang murah meriah ya. Itu Nah, masih ada ya dok ya. Begitu. Dan sebenarnya regenerative medicine itu juga sama, kita bagi menjadi dua, intervention ya yang tadi itu saya sebutkan, Rulo, stem cell atau PRP ya. Atau ada juga yang konvensional. Siapa yang melakukan conventional regenerative medicine? Dokter rehab. Bagaimana dia bisa menimbulkan ya regeneratif pada ligamen-ligamen, otot dan sebagainya itu dengan cara menguatkan ya, men-strengthen, kemudian membuat stabil dia. Itu kan juga bagian daripada regenerative medicine. Pemberian laser terapi ya, pemberian ultrasound, diatermi, itu semuanya bagian daripada salah satu regeneratif medicine yang non-intervention. Oke, jadi sebetulnya maksud dari tujuan terapi OA semua itu regeneratif ya dok ya? Ya. Cuma ada yang intervensi, ada yang tadi konvensional Iya. tadi dok ya? Iya, kita remajakan kembali ya, tentu saja dengan mengurangi nyeri ya, karena meremajakan itu kan tidak instan. Iya. Seperti yang saya sebutkan tadi, bisa sampai 1 tahun. Ya, sedangkan painnya, nyerinya, ya kita harus selesaikan lah ya dengan obat-obatan atau dengan blok saraf nyeri begitu ya. Nah, itu juga ya bisa konvensional, bisa dengan cara intervention. Nah, tadi kan dikatakan dok ya, yang intervensi atau yang disuntik tadi untuk meregenerasi itu kan yang sudah nyerinya berat sampai sangat berat dan berlangsung kronik. Nah, misalnya nih ada pasien, udah dok nggak sabar dok mau terapi di laser, ikut latihan, direhab, disuntik aja deh dok biar nyerinya langsung hilang. Nah, itu gimana dok? Jadi nyerinya kita hilangkan dulu. Kita kurangi paling tidak sampai 4. Nyeri skor nyerinya itu ya? Ya, baru kemudian kita lakukan regenerative medicine. Walaupun statusnya belum berat dok? Iya. Oh, ya, oke. bisa dilakukan regenerative medicine. Jadi memang ada diskusi dulu ya dok ya? Iya, dari diskusi dulu. Dokter rehab medik dan pasien maunya gimana gitu. Ya, jadi kita ya nggak nurutin maunya pasien ya. Iya, dok. Nah, kadang-kadang pasiennya itu loh, temenku disuntik sembuh ya dok, aku kepingin seperti dia, padahal kasusnya beda, gitu kan ya. Gitu. Bahkan udah pengen jalan-jalan ya dok ya. Biasanya begitu. Kemarin ada pasien saya, dok, saya mau pergi ke Jepang 2 minggu lagi, saya mau suntik supaya nanti 2 minggu lagi saya bisa jalan-jalan, gitu. Susah ya dok ya. Susah, maunya pasien begitu, dia mau jalan-jalan tapi nggak mau sakit kakinya begitu. Saya udah 80, tapi dia Nelly ya, nenek-nenek lincah gitu ya. Ya kita nenek masa kini gitu. Ya, kita senangkanlah pasien gitu ya. Nah, tadi kalau misalnya dok ya, latihan untuk pasien OA itu wajib ya dok dapat dikatakan. Ya. Walaupun dia sudah disuntik ya dok ya. Ya, harus. Tetap harus ya. latihan. Tetap harus latihan nah, ya. Latihannya itu kayak apa dok? Saya punya YouTube ya. Oh iya. YouTube nggak tahu tiba-tiba beberapa hari ini kok jadi trendingnya tinggi, 1 hari kemarin jadi 2.000 viewernya ya. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba trending, mungkin karena saya mau ngomong di podcast ini kali ya. Karena OA ini lagi menjamur mungkin. Iya kali ya. Dingin gini jadi ngilu-ngilu ya. Jadi cari semua bagaimana cara untuk exercise pada OA ya. Jadi apa yang kita lakukan pada exercise OA yaitu bagaimana kita meningkatkan lubrikasi sendi lutut. Caranya bagaimana? Melakukan ROM exercise atau
range of motion atau luas gerak sendi, ya. Kita melakukan luas gerak sendi exercise, ya, dengan cara PNF. Bagaimana dengan cara PNF? Dengan menyesuaikan arah yang benar, ya, daripada LGS atau luas gerak sendinya, begitu. Ya, nah nanti diajari begitu. Bagaimana cara melakukan dengan benar. Yang kedua adalah menguatkan otot-otot yang ada di sekitar sendi. Otot yang paling harus kita kuatkan itu otot-otot quadriceps dan otot-otot hamstring, jangan lupa. Kadang-kadang kita melakukan penguatan otot-otot quadriceps, ya, dengan band press, ya. Jadi kalau misalnya ada yang suka ke gym, itu ada band press namanya, ya. Ada kursi, kemudian ada bebannya, kemudian diangkat begitu. Itu menguatkan otot-otot quadriceps. Otot paha ya, Dok, ya? Iya, otot paha. Atau quadriceps itu kan otot paha bagian depan, ya. Nah, kemudian kita juga menguatkan otot-otot hamstring yang ada di belakang. Ya, ada otot bicep, ada semitendinosus, semimembranosus, kita kuatkan dengan cara bisa bench press juga, tapi kita ekstensikan bebannya, kemudian kita tarik ke belakang. Itu menguatkan otot-otot hamstring. Atau kita berdiri, ya, menguatkan otot-otot gastrocnemius kita bagian belakang dan otot-otot tibialis anterior bagian depan dengan cara nungkak begini. Nah, ini. Nungkak itu gimana, Dok? Gini, kaki begini nih. Gini. Nah, ini ankle, ya. Iya, Dok. Kemudian ini nungkak. Oh, kayak kakinya bertumpu di tumit. Ya. Itu berarti kita menguatkan otot-otot anterior, tibialis anterior. Atau nungkak gini. Jinjit. Iya, Dok. Jinjit itu kita menguatkan otot-otot quadriceps. Otot-otot gastrocnemius. Jadi bisa berdiri di tumit, atau jinjit. Ya, itu untuk yang otot-otot bawah lutut. Atau tadi aku bilang kan ada ligamen lateral medial maupun lateral, ya. Nah, kita duduk di bola gitu, ya. Iya, Dok. Kemudian kita goyang sana, goyang kiri, kakinya ditekuk, ya. Itu menguatkan otot-otot ligamen MCL maupun LCL. Dan itu bisa kita lakukan di rumah dan di mana saja, Dok, ya. Dan di mana saja. Terutama di sini juga bisa. Ya, sambil berdiri duduk gitu, ya, Dok, ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa melakukan latihan pada quadriceps atau pada otot-otot sekitar lutut. Jadi pelatihannya juga mudah ya, Dok, ya. Mudah Jinjit. Terus apa tadi, Dok? Berdiri pakai tumit gitu ya, Dok, ya. Sama kalau ada bola. Quadriceps dance atau ini, atau nggak ada kita nggak punya kursi, ya. Ya udah kita duduk aja di sini. Kemudian kita angkat, luruskan lutut kita, ditumpangi dengan lutut yang satu lagi. Itu kan ada beban. Iya, Dok. Bergantian kiri kanan begitu. Murah meriah ya, Dok. Murah meriah. Nah, Dok, ada juga yang mengatakan gitu ya, saya sukanya renang, jadi saya latihan jalan di kolam renang gitu. Itu membantu juga, Dok, untuk OA. Jadi lebih bagus jalan daripada berenang dalam kasus ini sebenarnya, ya. Dok. Kecuali ada mereka yang tadi sudah kissing bone, memang jalan aja dia sakit, ya. Daripada dia tidak jalan, ya lebih bagus jalan di kolam renang. Karena ketika dia jalan di kolam renang atau di air, efek buoyansinya ada, efek mengangkat gravitasinya, mengangkat badan itu ada, sehingga beban lututnya berkurang. Itu sebenarnya yang diambil dari kolam renang tadi, begitu. Efek buoyansi itu apa ya, Dok? Efek buoyansi itu efek untuk mantulin gitu, Dok, ya. Iya, mengurangi beban kita. Iya, Dok. Beban tubuh kita. Sehingga ketika kita jalan, ya, bodi kita yang 60 ini enggak 60 kilo numpulnya di lutut begitu. Tapi mungkin separuhnya begitu. Atau sepeda sebenarnya paling bagus. Sepeda statis. Sepeda statis. Wah. Iya. Dibandingkan dengan sepeda yang di jalan gitu, sama nggak, Dok? Kalau sepeda jalan takut jatuh nanti kalau sakit. Oh iya, kalau kumat gitu, Dok, ya. Iya, bukan kumat. Oleng gitu, ya, Dok, ya. Kalau misalnya nggak stabil. Kalau sepeda statis itu bagus ya, Dok, ya. Lebih bagus sepeda statis, saya rasa lebih aman, ya. Kecuali kalau misalnya dia nyerinya dikit-dikit lah, 1 atau 2, let's go dengan bicycle yang biasa itu, ya. Dan pelatihan ini dilakukan setiap hari ya, Dok, ya? Every day. Berapa lama, Dok? Twice a day. Forever. Nah, satu sesinya itu berapa lama? Berapa menit? Kita repetisi 5 kali aja. 5 kali aja, Dok, ya. Gini 5 kali, gini 5 kali, ya, pagi sore, sebelum mandi dan sebelum mandi dan setelah mau mandi sore hari. Enggak sampai 20 menit ya sebetulnya. Enggak, 5 menit aja cukup. Cukup ya, Dok. Iya. Nah, di puskesmas juga itu kan atau di perumahan, di kompleks, kebetulan dekat-dekat rumah saya ada yang namanya senam lansia, Dok. Itu juga membantu?
otomatis, Oke, ya. Dok. Karena orang yang kardiorespiratornya baik ya, umumnya otot-ototnya juga bagus. Karena apa? Karena oksigenasi ke seluruh otaknya itu bagus juga begitu. Jadi memang olahraga apapun itu baik bagi kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Kalau kita sakit-sakit kepala nggak punya duit gitu, olahraga aja lupa nanti. Iya, Dok. Luar biasa. Nah, Dok, ada nggak hal-hal yang harus kita hindari untuk pasien dengan OA ataupun pencegahan supaya kita tuh nggak OA gitu, Dok? Selain tadi berat badan, terus kita olahraga, postur tubuh dibetulkan gitu, Dok. Jadi faktor terjadinya OA itu saya ingat sekali kuliah guru saya Dr. Bayu Santoso, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan. Faktornya adalah game. What is singkatan daripada game? Genetik. Jadi ada faktor genetik memang pada OA itu. Age, ya, usia, kita nggak bisa menghindari usia lah, begitu ya. Genetik pun kita dilahirkan dari orang tua yang seperti itu ya. Kemudian metabolic disease seperti apa? Obesitas, ada kolesterol, merokoklah dia, hipertensi pula begitu, dan excessive exercise. Yang dua tadi kita nggak bisa ngapa-ngapain deh. Ya, karena memang kita dilahirkan dari ibu yang OA memang, kakinya bengkok, gitu misalnya ya. Kemudian age, kita nggak bisa ngapa-ngapain deh, itu dah dari sononya ya, nggak mungkin kita memperlambat usia, ya kan? Tapi yang kita bisa intervensi, bagaimana supaya kita tidak terkena metabolic disease, tidak obesitas, berarti kan lifestyle, begitu ya. Bagaimana kita, kalaupun hipertensi, karena hipertensi itu juga turunan juga ya, kadang-kadang seperti yang hiperkolesterol juga seperti itu. Bagaimana ini supaya terkontrol, begitu ya. Nah kemudian ya janganlah melakukan excessive exercise yang high impact misalnya ya, pada yang sudah 40 tahun ke atas, saya tidak rekomendasikan begitu. Nah kalaupun dia mau melakukan high impact exercise di bawah usia 40 tahun, lihat dulu adakah laxity pada lututnya. Jadi kalau misalnya dia berdiri sudah ada genu recurvatum, jadi dia bengkok ke belakang, aduh jangan high impact exercise deh. Pasti develop osteoarthritis before 48 year old begitu. Jadi early ya, Dok ya. Lebih mudah terkenanya, Dok ya. Iya, lebih mudah terkenanya. Atau ya ada misalnya angle daripada femur dan tibianya itu bentuk S gini, ya jangan high impact exercise deh. Begitu. Nari aja lah begitu. Jadi, nari bukan nari ya. Nari, Dok ya. Dancing. Wah, ini anggota Zumba nih, Dok, kita. Zumba berat loh. Oh, Zumba gak boleh juga. High impact itu. Aku juga Zumba juga. Oh iya, Dok. Tapi aku belum nyeri lutut ya. Iya. Nah kemudian itu ya. Nah kemudian kita lihat kalau misalnya ada foot flat foot, jadi footnya datar itu gitu ya, datar begitu, itu juga calon lebih cepat terkena OA daripada yang tidak. Bagaimana caranya? Ya kalau udah fat, ada memang dari sononya udah foot flat ya dikasihlah arch di tengahnya itu supaya alignmentnya lebih baik. Baik, Dok. Jadi memang pencegahannya olahraga dan pola hidup lifestyle itu memang harus diperhatikan. Tapi olahraganya pun dipilih ya, Dok ya. Pilih sesuai dengan kondisi kita. Jangan ngotot. Jangan sampai malah bikin OA di usia muda ya, Dok ya. Iya, betul. Nah, Dok, ini tadi saya lupa menaikkan. OA ini cuma pada wanita ya, Dok? Enggak. Pada laki juga banyak kan, Dok? Nah. Jadi di Indonesia, Riskesdas 2018, angka kejadian daripada OA pada perempuan itu 6,1%, sedangkan pada laki-laki 5,4%. Ya similar lah ya, dikit-dikit lebih tinggi pada perempuan ya. Ya, memang perempuan lebih berkaitan dengan hormon juga mungkin, Dok. Ya, maybe ya. Berkait juga dengan pekerjaannya. Naik turun, cuci, jongkok cuci piring, ya kan? Naik turun tangga, angkat jemuran, gitu kan? Pengalaman kan? Iya. Baik, Dok, seru banget ngobrolin tentang OA ini, tentang osteoartritis yang mungkin buat orang, buat sobat ID Jatim dipikir cuma nyeri lutut biasa, tapi sebenarnya punya impact yang dapat mengurangi kualitas hidup kita ya, Dok ya. Mengurangi kesenangan, gak bisa datang pengajian karena nyeri gitu, Dok ya. Gak bisa ke Labuan Bajo. Waduh, susah juga, Dok. Ini ada pasienku beberapa waktu yang lalu,
Dok, aku mau suntik lutut, aku mau ke Labuan Bajo. Ya ampun, nenek-nenek udah 80 tahun mau ke Labuan Bajo. Mau jalan di ini ya dok, lautnya dok. Gak tahu. Ya kita dokter kan baik hati, ayo sini begitu. Tapi kamu harus begini dan begini ya. Jangan terlalu capek ya ke atas. Dia pulang lagi. Dok, alhamdulillah enak dok kakiku dok. Tapi aku mau suntik lagi. Yang tadi dia bilang, aku mau ke Jepang. Ya ampun, kamu ya. Menyadari diri keterbatasan pada usia tua dan sejak muda pun kita juga harus mengerti bagaimana cara mendisiplinkan diri dok ya. Gitu tuh ternyata penting karena lutut itu menanggung beban hidup kita kayak ya dok ya sehari-hari. Betul. Bukan hati seperti yang menanggung beban ya dok ya. Lutut ya dok ya. Oke. Seru banget ngobrol sama dokter Rita nih. Nah dok, pesan untuk sobat ID Jatim nih mengenai OA lutut ini apa nih dok kira-kira? Ya mungkin yang pertama satu, tegakkan diagnosa. Jadi kita memiliki kemampuan untuk menegakkan diagnosa klinis ya sebagai dokter ya untuk OA. Jadi tidak serta-merta ada nyeri lutut kita fotokan, jangan deh begitu ya. Kalaupun dia bayar sendiri rugi dong dia 300.000 dan sebagainya begitu ya. Tapi kalau misalnya dia BPJS memborosin uang BPJS kasih ke yang lain yang lebih perlu begitu ya. Tegakkan diagnosa karena diagnosanya itu bisa ditegakkan tanpa alat bantu. Yang kedua adalah lakukan pencegahan agar dia tidak tambah berat ya. Nah, tadi saya sebutkan ada beberapa comorbid ya. Berarti comorbidnya harus diputus begitu. Yang kemudian ya good lifestyle ya. Good lifestyle itu apa? Makan yang baik, olahraga yang baik. Ya kalau kita sudah sadar usia-usia 60 ya, janganlah duduk di bawah sering-sering begitu. Gunakan hanya duduk di bawah ketika sholat kita orang muslim ya. Nih gitu. Tapi kalau misalnya main kelereng jangan lagi gitu. 60 tahun reuni, ayo kita main bekel gitu. Ya bekel, kelereng gitu kan ya. Baik. Tahu diri ya. Kemudian ya hemat dengkul. Ya mulai kita WC jongkok, bisa duduk aja WC jongkok begitu ya. Karena memang di daerah masih menggunakan WC jongkok ya dok ya. Kebanyakan seperti itu. Dan biasanya ketanyakan coba yang usia-usia 70-80 kesulitan mereka ketika jongkok. Jatuhnya jadi nggak nyaman. Rusak. Takutnya jatuh juga dok ya. Jatuh. Karena nggak bisa berdiri tadi. Usia segitu fraktur, tambah banyak, tambah ruwet gitu ya dok. Ruwet. Baik dok. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan di usia muda kita sudah harus melakukan yang namanya good lifestyle. Jangan membebani lutut, tahu diri gitu dok ya. Nah ketika kita sudah berusia lanjut maka kita harus tahu bahwa kalau sudah nyeri di lutut, jalan atau lututnya digerakin bunyi kretek-kretek. Kalau lututnya di pagi hari susah untuk digerakin. Itu sign itu. Sudah harus ke dokter rehab medik ya dok ya untuk periksa. Enggak harus ke dokter rehab medik aja kali, ke dokter orto atau ke dokter penyakit dalam. Please silahkan deh begitu tapi ya. Tapi latihannya harus tetap tapi jangan lupa ke rehab gitu. Betul dok. Karena biar holistik ya dok ya. Biar penanganannya oke maksimal. Karena dengan obat anti nyeri saja itu hasilnya kurang memuaskan ya dok ya. Pasti nanti dia berhenti ya nyerinya, tapi prosesnya ongoing. Karena apa? Karena alignment bodinya, karena overweight atau obesitas dan sebagainya. Karena belum diremajakan ya dok ya. Iya gitulah kira-kira. Baik, ngobrolin tentang regeneratif manajemen pada osteoartritis lutut ini nggak cukup cuma 20 menit 30 menit ya dok ya. Semoga kedepannya ada pelatihan untuk para tenaga medis dan juga untuk orang awam mengenai OA sehingga kita lebih aware ya dok ya. Ya menarik sekali. Karena dengkul kalau bahasa Jawanya itu ya dok ya. Karena lutut kita menanggung semua beban hidup kita sehari-hari. Iya. Luar biasa sekali. Terima kasih Dr. Rita Viverapane SPKFR FIPP untuk segala emosi positif hari ini, segala ilmunya. Nah Sobat ID Jatim gimana? Seru nggak episode kita kasih ngerti mengenai OA? Seru kan? Jangan lupa tonton podcast sebelumnya dan selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Warahmatullahi wabarakatuh.